Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali pada kesempatan ibadah saat ini. Kita bersaat teduh sejenak mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah pagi ini. Segala pujian, hormat dan kemuliaan selayaknya dipersembahkan kepada Allah yang tak berkesudahan kasih setianya. Seluruh kehidupan kita dipuaskan olehnya melalui berbagai berkat yang terus dinyatakannya dalam berbagai hal. Karena itu, marilah beria-ria di hadapan Allah, bernyanyi dan bersukacita memasyurkan namanya melalui ibadah saat ini dalam tuntunan tema dipuaskan oleh roti hidup. Saya jemput jemaat untuk berdiri mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian, kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kali kalam yang sedia, pohon suka yang teguh. Menembuskan hati, menanyakan awan yang mencari mendapati dalam ikatan tetap. Cakrawala membunyikan hormat padamu, Yahud. Bintang indah sekalian membesarkan namamu. Tugasmu bersukaria dengan bunga di lembah dan sungai turun dia ramai-ramai soraknya. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, kita percaya bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam dari semua orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur kepada Tuhan. Mazmur kita diambil dari Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan 8. Kita akan membacanya secara berbalasan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, tetapi padamu ada pengampunan. Aku menanti-nantikan Tuhan,
jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih dari pengawal mengharapkan pagi. berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan Dialah yang akan membebaskan Israel. dari segala kesalahannya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, perintah mengasihi. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar, untuk manusia Ia beri kasih yang suci dan abadi. Kita ulang kasih Tuhanku. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar, untuk manusia Ia beri kasih yang suci dan abadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk dalam pengakuan akan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Kita mengaku akan dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam sesal akan dosa dan kesalahan, marilah dengan penuh kerendahan hati kita memohon ampunannya. Terima kasih atas undangan-Mu bagi kami semua, ya Tuhan. Engkau menjamu kami dengan berkat dan cinta-Mu yang besar. Ampunilah kami yang seringkali tidak peduli akan panggilan-Mu, lebih mengandalkan kemampuan diri dan menikmati kehidupan di dalam dosa dan pelanggaran. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang kekal dan tak pernah berubah.
Bapak Ibu dan Saudara, kepada setiap orang yang tunduk dengan penuh penyesalan akan dosa dan kesalahannya. Berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mensyukuri kasih karunia Tuhan yang telah dinyatakan pada sepanjang kehidupan kita dan pada sepanjang 1 minggu berlalu, kita diajak untuk menyatakan syukur kita dalam bentuk persembahan, dan kita akan dituntun oleh firman Tuhan yang diambil dari Efesus 5 ayat 2 yang berbunyi, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mengiringi pundi persembahan kita, mari kita angkat pujian, Tuhanku, berkat-Mu melimpah. Tuhanku berkat-Mu limpah bagai
Ya, Bapak Ibu, di sini masih ada natura yang akan kita uangkan. Yate lalu tama pembangunan, punti, pira, pira, 50 pisan, penduan, 50 pentalun, angka bang mi 5 mi. Ya, solana bangsa to ina punti untuk pembangunan. Budak-budak lantai. 50 pisan. Penduan 100 pisan. Penduan pentalun. Yate depa lalu tama panitia penguraian soal peneguhan dirangkai pengucapan syukur. Nah, budak-budak tu biaya lah na paralui panitia. Mari Bapak Ibu kita dukung. Pira? 50 pisan. Penduan 60. Lepas wile kurang semangat pentalun, kurang semangat Bapak Delpri. Tatole. Pira? 50 pisan. Penduan 50 pentalun. Kurang semangat napas wile Bu Yanti. Tatole. 50 pisan. Penduan 50 pentalun. Ya, inde pa? Den demi boko ina 50 le. 50 pisan. Penduan 50 pentalun. Ya, den pa? 50 pisan. 100 pisan penduan pentalun. Kurang semangat di Pasule Tama, kurang semangat Ibu Pera tete. Pira? 50 pisan. Penduan 50 pentalun. Angka bang mi 5 mi. Oh, kurang semangat di Pasule Tama. Tatole. Pira? 100 pisan penduan pentalun. Aku semangat lepas wile tak toleh. Pira? Tak mau? 100 pentalun. Iya mana mo teh? Pira? 100 pentalun. Iya moto tu natura nalako kamu tomo tuangku tu mangkam nalakatanan kekuah kure semangat. Mari kita mendoakan persembahan kita. Terima kasih Tuhan buat persembahan yang kami berikan pada siang hari ini. Berkati Tuhan agar kami pakai untuk pelayanan di gerejamu di sini. Berkati pula yang masih ada pada kami agar dapat kami pakai untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan masuk karuniakan kepada kami. Ini persembahan kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin.
Persembahan puji-pujian Gloria dengan penuh kasih disilahkan.
Kembali kita nyatakan iman kita lewat pujian kepada Tuhan. Tuhanku, berkat-Mu melimpah. Kasih Allah suci kuat, sucikanlah hatiku, sampai aku pun membuat apapun kehendakmu. Aku pun sucikanlah aku pun. Mari Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita minta kekuatan di dalam doa dan kita berdoa. Lan melambi totemo opuang matua, mintuna kadi pangkeran kadi pudian si patu selek ki patuka mati olo malabi imi. Untanda sabi ia tu kamamasian mi lako kami. Tu tontong mi papayan lante katuangki kiallo sia kebongi. Ki karena saya opuang kumapayan. Ondong pilan atu totemo opuang mangka marampa mokan mianta dia mai tu tunna lalan. Ulen duit kalingkang ki rampo salama. Indek banua kabusu ngami kombongan karambe. Ki kuakure sumanga opuang ya tu pak tunduan mi lako kami. Nalan tanga-tangana kami membantu ki panata totemo. Ia tu penangki opuang mato tontong ungkamali tu kadanmi. Belana ki patongan opuang kumua kada ia tu ia mekada balok lako kami. Kada umpabutu kamau paran sia karongkosan minda-minda. Tu tontong urangi sia nate mandai napogaukan tu kadami. Opuang pena masalok lami tundikan solanasang. La kami lama perangin na benkan ni kama tanan pena. Nama din kirangi melo te kadan mi opuang. Tendu kato lako te pesuami. Lako te lentek maringam mi opuang pasake ulendi pena masalo mi. Den naupa opuang. Ia tu kadan mi. Madin di papiambaran melo nakalo penan mi. Sadia mo kala urangi tu kadan mi opuang. Tanding talingam itu pas sambayangki. Kisorongan mak tetelan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita yang kedua pada saat ini dari pertama Raja-Raja pasal 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Pertama Raja-Raja pasal 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan, Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar,
Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang ketiga terambil dari kitab Efesus pasal yang keempat ayatnya yang ke-25 sampai pasal yang kelima ayatnya yang kedua. Saya ulangi, pembacaan yang ketiga terambil dari kitab Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-25 sampai pasal 5 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 dan ayat 41 sampai 51. Injil Yohanes pasal 6 ayat 35. Kalau kita sudah dapat, kita ikuti dalam hati. Pasal 6 ayat 35 dan 41 sampai 51. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka,
Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, dan akan kuberikan untuk hidup manusia. Amin. Kure sumanga puang. Kadambi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom bagi kita semua. Puji Tuhan, ada sukacita Bapak Ibu. Ya, tentu dalam hidup ini sukacita yang utama yang selalu kita nampakkan dan kita nyatakan. Dan kita boleh bersyukur hari ini boleh dipertemukan dalam pelayanan ibadah saat ini. Dan satu tema yang akan kita renungkan bersama sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, yang motu dikua dipuaskan oleh roti hidup. Dipuaskan oleh roti hidup atau napediai roti katuan. Napediai roti katuan. Bapak, Ibu, dan Saudara sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, salah satu ciri khas atau tabiat manusia dalam hidup ini adalah tidak akan pernah merasa puas apa yang dimiliki. Itu salah satu tabiat atau ciri khas manusia, ya, bahwa terkadang tidak merasa puas apa yang dimiliki. Ya, itu ada orang yang tidak pernah merasa puas, dan itu kadang terjadi dalam hidup sebagai manusia. Tidak merasa puas apa yang telah dimiliki, tidak merasa puas apa yang telah didapatkan, yang telah diterima, sehingga muncullah ungkapan yang mengatakan bahwa cari dan carilah. Itulah kadang menjadi realitas kehidupan manusia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan juga mungkin ya sebagai orang yang percaya bahwa tidak merasa puas dia menjadi Kristen, atau mungkin ada yang pernah menyesal menjadi orang Kristen. Karena apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Apa yang diharapkan kalau sudah percaya kepada Tuhan? Apa tunangana penana mungkin tidak sesuai dengan yang dia dapatkan.
Jadi mungkin juga ada ya seperti itu. Tapi saya percaya kita yang hadir saat ini bahwa menyangkut masalah keimanan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan, tidak akan pernah ada yang merasa menyesal karena dia percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tidak ada yang merasa menyesal. Karena apa? Dalam hidup kita sebagai orang yang percaya selalu diberkati oleh Tuhan. Tontong kina pasak kepuang matua namira kayo yamate tulatanan nungan namira kalante katuanta. Terkadang banyak hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, menyangkut masalah kepuasan atau puas, ya, sekira kita semua sudah tahu. Ditandai nasa mau apa tu dikua kata puas, ya, senang, ya, lega, gembira, ya, dan masih banyak lagi. Jadi masalah puas biasa mau tak pogok, biasa mau tak alami, biasa mau tak pokada, ya. Jadi saya selalu dekat dengan kehidupan kita ini menyangkut masalah kepuasan. Apa yang kita cari, apalagi kalau kita sudah makan, yang namang kami kikumande kumua saya sudah puas makan. Kalau sudah pulang rekreasi kita katakan sudah puas dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, kepuasan itu adalah sementara saja. Tidak ada di dalam dunia ini yang menjamin kita puas untuk selama-lamanya. Tidak ada Bapak Ibu. Ya. Tidak ada sesuatu yang dapat menjamin kita puas. Ya, hari ini mungkin kita puas, hari ini mungkin kita senang, hari ini mungkin kita bahagia, hari ini mungkin kita gembira, tetapi mungkin besok, ya itulah Bapak Ibu, realitas kehidupan manusia, bahwa tidak akan pernah yang namanya kepuasan di dalam dunia ini kekal adanya. Itu sementara Bapak Ibu dan Saudara. Nah, tebatuan kusia siluk solenasang tu pada di pakaboro lan sana puang tapong Yesus. Kepuasan terhadap apa yang kita miliki itu relatif. Tergantung pribadi kita yang menilai. Ya. Jadi menyangkut masalah kepuasan itu tergantung kepada kita bagaimana kita menilai. Ya. Dan kalau kita katakan bahasa iman bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita, labu dapi misalnya lasidipi, itu kita katakan cukup. Itu bahasa iman kita. Jadi denduka ya temeto puas, apa yang didapatkan aku ya ganna mo. Apa yang Tuhan berikan dikatakan cukup Bapak Ibu dan Saudara. Denduka ya to napa teme buda pak kamase tak pernah kenal tak pernah ganna. Ya, mereka terus dan terus mencari. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kepuasan yang bagaimana yang dimaksudkan dalam pembacaan kita saat ini? Kepuasan yang bagaimana Bapak Ibu dan khususnya dalam perikop pembacaan kita di dalam Injil Yohanes tadi tentang roti hidup, yaitu Yesus Kristus yang berasal dari sorga, yang mampu memberi kepuasan sejati, roti hidup, kepuasan hidup, karena dia adalah sumber kehidupan yang kekal. Bukan berarti Bapak Ibu dan Saudara bahwa Yesus itu yang dikenal sebagai roti hidup, itu roti dikande biasa kemak perjamuan atau mungkin seperti dengan makanan yang lain. Tetapi Yesus menjadikan dirinya sebagai roti hidup adalah bahwa bagaimana kita sebagai orang percaya betul-betul mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, itu Bapak Ibu dan Saudara. Dia sebagai roti hidup itu berarti bahwa karena dirinya adalah sumber kehidupan, dirinya adalah sumber keselamatan, makanya firman Tuhan yang disampaikan, yang kita dengarkan itu menjadi kebutuhan kita. Ya mau tahu Bapak Ibu dan Saudara. Nah, teman-temanku sia solanasang, yang percaya kepada roti hidup adalah orang yang mendapatkan anugerah keselamatan. Dia mengatakan bahwa akulah roti hidup, barang siapa makan. Jadi di sini memperlihatkan bahwa bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, Bapak Ibu, bagaimana seharusnya agar kita dapat dipuaskan oleh roti kehidupan? Ya, bagaimana seharusnya?
Yang pertama adalah datang dan percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Karena kita sudah yakini, kita sudah imani bahwa Yesus adalah roti hidup, dan karena itu mari kita datang kepadanya, percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Tapatongan ni te puang matualan te katuhan tatanan nunga mandalan ni bahwa dia adalah roti kehidupan, dia adalah sumber keselamatan. Percaya secara sungguh-sungguh Bapak Ibu. Itu. Bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah roti itu siap dituntun oleh Tuhan. Jadi karena kita sekarang adalah orang yang sudah percaya di patongan motu puang matua, itu berarti bahwa kita mau siap diarahkan. Kita siap dituntun oleh Tuhan. Tuhan kendalikan kita. Dia bertakhta dalam hati kita, dia duduk dalam hati kita. Itu Bapak Ibu. Jadi bukan secara makanan yang kelihatan kumaya tu Yesus adalah roti hidup kumuladikan, tetapi firman Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa kita percaya kepada Yesus dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kita siap untuk dituntun oleh Tuhan, kita siap untuk diarahkan, kita siap dikendalikan oleh Tuhan. Nah, siapa yang melakukan itu Bapak Ibu, maka mereka akan mendapatkan anugerah keselamatan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ungkapan-ungkapan Yesus kalau kita lihat, ya banyak kali kita biasa membaca. Yang pertama, akulah roti hidup. Yang kedua, aku adalah terang dunia. Akulah pintu, akulah gembala, akulah kebangkitan, akulah kebenaran, dan akulah pokok anggur yang benar. Jadi ini Bapak Ibu dan Saudara, bahwa hanya dalam Yesus Kristus lamanna puang Yesu ladinani namparan tu disanga katuan keselamaran, dan karena itu mari kita jadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup ini. Teman-temanku sia solanasang tu pada di pakaboro lan Yesus Kristus. Lalu bagaimana cara memperoleh hidup agar dipuaskan? Ya, bagaimana kita memperoleh? Yang pertama tadi bahwa kita percaya, ya, supaya kita dipuaskan. Jadi kita percaya kepada Tuhan dan tidak ragu-ragu. Roti hidup itu diperoleh bukan dengan usaha, tetapi dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, percaya berarti ya mempunyai kehidupan yang baru. Ya. Kita percaya kepada Tuhan berarti kita mempunyai kehidupan yang baru dan membuang kehidupan yang lama, sebagaimana yang dikatakan di dalam Efesus tadi Bapak Ibu. Orang yang telah percaya kepada Tuhan dan mengakui Yesus sebagai roti hidup, maka hal-hal apa yang harus kita lakukan dan hal-hal apa yang harus kita buang. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di dalam Efesus tadi, ya di dalam Efesus jelas bagi kita semua pasal 4, kita mulai di ayat yang ke-25 tadi apa dikatakan di situ Bapak Ibu. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Ya, apabila kami jadi marah, orang yang mencuri, jangan lagi yang mencuri, janganlah ada perkataan kotor, dan ini semua Bapak Ibu dan Saudara, orang yang telah menjadikan Tuhan sebagai roti kehidupan adalah membuang perkara-perkara dunia yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lah dibuang temeka Tuhan tutang melo Bapak Ibu, hal-hal yang tidak baik. Ia tu melo namo, lah di angkaran melo. Tonton pula di angkaran yang baik. Sebagaimana dikatakan dalam Galatia pasal 5, bagaimana kehidupan menurut roh dan kehidupan menurut daging. Nah, yamo to tema belanna, kita sudah jadikan Tuhan sebagai roti hidup dalam kehidupan kita, dan karena itu buanglah hal-hal yang tidak baik. Malesolan Efesus ini Bapak Ibu, ya, buanglah yang namanya dusta, ya, berkatalah benar, ya. Jangan ada perkataan-perkataan kotor yang ada dalam hatimu. Ya, perkataan kotor Bapak Ibu biasa, ya, tarangi bang biasa lihat tabe ya. Dan ini salah satu hal yang perlu kita buang kalau kita sudah menjadikan Tuhan sebagai roti kehidupan. Sebab Dia selalu yang menekankan bagaimana kita melakukan apa yang baik. Menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, menjalani hidup ini dengan kebenaran. Rasul Paulus menekankan buanglah hal-hal yang tidak baik.
hal-hal yang dusta Bapak Ibu, dan perkataan-perkataan yang kotor. Ya. Ini Bapak Ibu tananunga mendalam lek, ko tatantu tapah ngatu sangat perkataan kotor lek. Ko biasa tarangi lek. Biasa lek. Biasa. Ada yang takut Pak. Biasa tarangi. Dan inilah Bapak Ibu dan Saudara bahwa kalau kita betul-betul menjadikan Tuhan itu sebagai roti hidup, menjadikan Tuhan itu segala-galanya dalam hidup ini, hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tak buangnya toh. Hidup lama Bapak Ibu harus kita tinggalkan. Ya. Termasuk perkataan-perkataan kotor, kadang dijadikan orang sebagai apa? Tabe. Biasa dijadikan kebanggaan kalau perkataan-perkataan kotor, apalagi kalau dalam kegiatan rambu solo. Kadang orang bangga Bapak Ibu dan Saudara dengan. Dan orang yang berkata demikian adalah mereka yang masih hidup dalam hidup yang lama. Mereka tidak mau dibaharui Bapak Ibu. Karena perkataan kotor itu Bapak Ibu sangat menyakitkan hati Tuhan. Perkataan yang kotor Bapak Ibu tidak disenangi oleh Tuhan. Ya, ingat Bapak Ibu dalam dasar kita, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya yang dalam bahasa Torayan aku pangke tu ambemu sia indokmu. Tetapi kadang Bapak Ibu dan Saudara kenyataan tak mau pangke tongan temei di potoma Tuhan na ambe indo. Karena itu tadi. Nah, salah satu Bapak Ibu kehidupan manusia lama itu perkataan kotor, ya dusta, kebencian, amarah dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai roti kehidupan, coba kita lihat di dalam Efesus pasal 5 tadi. Ayat yang ke-32, ayat 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang yang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kehidupan yang baru Bapak Ibu, kehidupan yang baiklah itulah yang harus kita nampilkan. Karena kita sudah menjadikan Tuhan sebagai roti kehidupan kita. Menjadikan Tuhan sebagai juru selamat kita. Menjadikan Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, berarti kita siap untuk dituntun dan diarahkan oleh Tuhan. Nah, teman-temanku sia-sia solanasang, Allah telah memilih kita di dalam Yesus Kristus yang adalah roti kehidupan. Aku akan menarik semua orang dalam ayatnya tadi, pasal 12 ya ayat 32. Tetapi tarikan dan panggilan itu dapat ditolak, tetapi kamu tidak mau datang kepadaku. Ya. Ini Bapak Ibu, aku yang telah memilih kamu. Persoalannya adalah bahwa kadang dunia ini, ya ini, kadang dunia lebih menawarkan, menyediakan roti kehidupan yang istilahnya sementara, menawarkan hal-hal yang hanya sementara, yang menawarkan hal-hal yang enak, yang manis dan lain sebagainya. Tetapi tanpa sadar membuat kehidupan kita orang percaya jauh daripada Tuhan. Memang dunia tawarkan Bapak Ibu kehidupan yang kadang bagi kita oh ya tongar teh. Inilah yang akan kita lakukan, inilah yang akan kita katakan, ya mau tetulah tapogau. Tetapi tawaran itu Bapak Ibu tanpa sadar membawa kita jatuh ke dalam dosa. Bandingkan Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju apa? Maut. Ya mau Bapak Ibu dan Saudara, perlu kita pahami dengan baik. Mbanakoni temeka Tuhan ta, ya. Hati-hati dengan rasa kepuasan yang ditawarkan oleh dunia yang kadang membuat iman kita jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana dengan kita orang-orang yang telah ditarik oleh Allah dari dalam kegelapan kepada terangnya? Dikatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih dan lain sebagainya. Nah, apakah kita telah mengenal Tuhan dengan benar? Sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan, hendaknya kita mengenal Tuhan secara benar. Ya, yang mau tetulah tananungan duka Bapak Ibu. Kita mengenal Tuhan secara benar. Bahwa orang yang telah mengenal Tuhan secara benar,
adalah orang menjadi penurut firman dalam kata, dalam tindakan, dan dalam kasih. Bahwa mengenal Tuhan dengan benar adalah suatu relasi yang intim, akrab dengan Tuhan. Bandingkan Henok. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengenal Tuhan secara benar. Kalau kita sudah mengenal Tuhan secara benar, itu berarti bahwa kita bisa melakukan apa yang baik, apa yang Tuhan kehendaki, dan tidak lagi mengatakan kemanasan sarani. Karena menjadi orang Kristen, Bapak Ibu, Allah tidak pernah menjanjikan jalan kita mulus-mulus. Jangan sampai kemana, mana kau tepung na, matutu mo sarani mo, mapatongan mo na. Kenapa? Tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Tidak terjadi yang saya harapkan dan kenyataan tidak terjadi. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita mengenal Tuhan secara benar, apapun yang terjadi dengan kita, kita katakan itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bahwa mengenal Tuhan dengan benar adalah orang yang menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Ini menjadikan atau mengenal Tuhan secara benar adalah menjadikan Tuhan sebagai pusat. Ia mau to anak katuan ta Bapak Ibu. Oke, tatan detongan itu puang mindan na tu puang. Kita ini Bapak, Ibu, dan Saudara, orang yang sudah percaya. Kita ini sudah percaya kepada Yesus yang adalah roti kehidupan. Tetapi mengapa Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam perjalanan kehidupan sebagai orang percaya masih banyak yang tidak mau melakukan apa perintah Tuhan? Masih ada orang yang tidak mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Di patongan tu puang kan? Kita percaya kepada Yesus yang adalah roti kehidupan. Tetapi mengapa dalam kenyataan ada orang yang tidak mau dituntun oleh Tuhan, tidak mau diarahkan oleh Tuhan, tidak mau dikendalikan oleh Tuhan? Bapak, Ibu, yang sama-sama dikasih Tuhan, Yesus Kristus dijadikan sebagai roti kehidupan. Itu jelas bagi kita. Karena roti adalah kebutuhan pokok manusia yang dapat mengenyangkan dan memberi kekuatan bagi manusia. Manusia perlu makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada makanan. Nakua puang Yesus bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari apa? Dari firman yang didengarkan. Nah, ini semua Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yang telah menerima Dia, yang telah mengaku Dia sebagai roti kehidupan. Dia adalah keselamatan kita Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan karena itu, dalam menjalani hidup ini, kita siap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Roti dari surga Bapak, Ibu, dan Saudara akan memberikan kepuasan bagi kita. Bahwa siapa yang menerima kebenaran firman dan melakukannya itu, berarti bahwa dia telah makan roti hidup. Jadilah penurut firman Tuhan dan jauhkanlah yang jahat. Kenallah dan kecaplah kebaikan Tuhan. Jadilah pelaku firman. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Buanglah segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan jadilah penikmat roti dari surga. Ya mote Bapak, Ibu, bahwa firman Tuhan yang setiap saat kita baca, firman Tuhan yang setiap saat kita renungkan, itu adalah makanan kehidupan kita. Dikatakan Yakobus bahwa jadi janganlah hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, sidang jemaat yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, kita yang boleh hadir saat ini, mari kita jalani hidup ini dengan penuh sukacita. Katakan bahwa tanpa roti kehidupan dalam Yesus Kristus, kalau kita tidak mau mengaku Dia, kalau kita tidak mau menerima Dia, mana saku balas sanggang kita. Dan ketika kita sudah menjadi percaya Bapak, Ibu, menerima Dia, itu berarti bahwa mari kita siap untuk dituntun oleh Tuhan, siap diarahkan oleh Tuhan. Kemana Tuhan arahkan? Yang nakoi pematua kamu ke kanan, jangan kita ke kiri. Nah, yaitu karena pua matua tak naballe Bapak, Ibu. Firman Tuhan tidak pernah berdusta bagi kita. Inallarampo laku kita
masairi nama saya, tetapi segala firman yang tercatat Bapak Ibu, ya semuanya akan terjadi dalam hidup ini. Nah, ya moto hati kita, pikiran kita tertuju kepada Yesus Kristus yang adalah roti kehidupan, yang adalah sumber keselamatan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Tuhan, ajarlah bagi kami untuk terus menghidupi setiap firman-Mu yang kami dengarkan. Ajarlah bagi kami Tuhan terus memperkatakan firman-Mu, karena setiap firman-Mu mendatangkan kebaikan. Dan ketika kami menjadikan Tuhan sebagai roti kehidupan, maka kami akan dipuaskan. Roh Kudus terus menuntun kami semua. Amin. Ya, karena akta khusus tadi sudah dilaksanakan jam 6 pagi, kita siapkan untuk masuk dalam doa syafaat dan pokok-pokok doa yang akan kita dukung. Yang pertama, persembahan syukur keluarga almarhum Nenek Kalpin, Tuhan berkati. Keluarga Bapak Musa Tandi, Tuhan berkati. Emas Tia Lisupada, Tuhan berkati. Dan persembahan syukur Ibu Lince Rantialo, Tuhan berkati. Kita topang dalam doa yang dalam pergumulan karena sakit, baik yang dirawat di rumah dan di rumah sakit. Mama Kepin, Bapak Yakin Tandi Rerung, Bapak Markus Basang, Nenek Gesa, Ibu Janda Nimpa, Bapak Daniel Suba, Bapak PT Pakan, Nenek Riel Tondok, Mama Lando Makassar, Nenek Epa, Bapak Niel, Ibu Damaris Ruru, Papa Eko, Ibu Sarni Katu di Makassar, Mama Eko, Nenek Cindy, Nenek Amo, Ibu Urut Maranu Makassar, Bapak Suleman Dea, Bapak Mendila Pong Padati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya Getengan, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Nenek Andre, Nenek Gerdi, Ibu Brenida Patabang, Brendina Patabang, Bapak Nada, Nenek Nada, Bapak Leonard Maruru, Ibu Dorce Pasaka, Bapak Samli, Nenek Dandi, Bapak Simon Bulu Panimba Makassar, Ibu Berta Sumule, Bapak Anto Palinggi, Ibu Aner Bida, Tuhan berkati. Dan mungkin masih ada yang tidak sempat disebutkan namanya, Tuhan pulihkan mereka. Yang dalam keadaan duka cita, keluarga Bapak Rante Parung, Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga almarhum Bapak THB Pakan, Bapak Aman Singkali, Bapak Yakin Tandi Rerung, keluarga Bapak Pendeta Inel Eka, keluarga almarhum Nenek Tiku, keluarga Bapak Kana Sarungallo, keluarga Bapak Jepri Saranga, keluarga Bapak Sartiaka Taulabi, keluarga Bapak Ones Wengkau, dan keluarga Bapak Amos Wengkau, Tuhan berkati. Kita doakan juga kegiatan ibadah-ibadah rumah tangga yang dilaksanakan 1 minggu ke depan, dan juga kesiapan untuk ibadah Uretegu Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta di jemaat Tuhan di sini. Dan kita dukung dalam doa kegiatan sidang raya yang tidak lama lagi akan dilaksanakan. Dan bagi kita khusus yang ada di Kesuk Malenong, bagaimana kita semua turut mengambil bagian, karena kegiatan di KT itu untuk syarak hari pertama dan kedua mulai tanggal 2 dan tanggal 3. Jadi denasa mau tuh masing-masing tugas, Batan, Bonoran dengan Tonga, dan juga kita di sini menyangkut masalah penyediaan alat perlengkapan bambu, parin, patung solar parin, dan juga papan dan atap yang akan kita siapkan. Saya kira nanti tinggal koordinasi dengan pemerintah dan ambe atau teparenge lan tondok sia
untuk pengurus BPK supaya kesiapan kita untuk menyambut kegiatan ibadah raya yang akan dilaksanakan di objek wisata KSU. Tuhan kiranya memberkati, dan tentu banyak biaya yang akan dibutuhkan. Dan karena itu mari kita satu dalam doa dan kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa pemilik kehidupan kami, segala hormat dan kemuliaan layak kami sampaikan kepadamu Tuhan di pagi ini, bersama dengan semua jemaat-Mu yang boleh hadir tanpa terkecuali. Bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama, bahwa bagaimana kami menjadikan Tuhan sebagai roti hidup dalam kehidupan kami, bagaimana kami menjadikan Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kami. Karena melalui Yesus Kristuslah maka kami mendapatkan anugerah keselamatan secara cuma-cuma. Dan biarlah ya Tuhan, dengan keyakinan ini kami terus berpegang pada perintah Tuhan. Ketika kami menjadikan Tuhan sebagai roti kehidupan, kami siap untuk dituntun oleh Tuhan. Kami siap untuk diarahkan oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan pada jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan bahwa jemaat-Mu selalu mensyukuri kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga mereka boleh meluangkan waktunya untuk boleh hadir bersama-sama yang kami beribadah kepadamu. Dan inilah salah satu perintah Tuhan, kebenaran Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk selalu bersyukur, bersekutu, memuji dan muliakan akan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami kepadamu ya Bapa, Tuhan kiranya berkati dan menerima ucapan-ucapan syukur keluarga dan pribadi. Tuhan terima apa yang mereka persembahkan Tuhan, sehingga boleh dipergunakan dengan baik sebagaimana mestinya. Bapa di surga, berkati yang masih ada pada diri mereka masing-masing. Tuhan, hamba berdoa bagi semua umat-Mu yang boleh hadir saat ini tanpa terkecuali. Biarlah kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan bagi mereka semua dalam menjalani kehidupan ini, baik itu dalam pribadi, baik itu dalam keluarga rumah tangga mereka masing-masing. Berkati mereka semua Tuhan. Berdoa ya Tuhan bagi pekerjaan yang mereka kerjakan setiap hari. Tuhan berkati dalam usaha mereka, dalam kerja mereka. Baik anak-anak kami, saudara-saudara kami yang sementara berjuang dalam pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, Tuhan berkati dalam cita-cita mereka, sehingga mereka boleh berjuang bersama dengan Tuhan dalam cita-citanya, dan suatu saat mereka boleh berhasil. Yang sementara mencari lapangan kerja, Tuhan berkati, sehingga suatu saat pun mereka boleh mendapatkan lapangan kerja sesuai dengan yang mereka harapkan. Begitu juga yang sementara mencari pasangan hidup atau jodoh, Tuhan pun kiranya tetap memberkati. Mereka berdoa dan mereka berusaha, dan suatu saat pun juga mereka boleh mendapatkan pasangan hidup. Bapa di surga, berdoa bagi jemaat-Mu yang tidak sempat hadir saat ini. Mereka ada yang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami mohon kepadamu, nyatakan kuasa-Mu bagi mereka. Karena hanya dari Tuhanlah sumber kehidupan, hanya dari Tuhanlah sumber kesembuhan. Berkati semua bentuk pengobatan yang diberikan, sucikan dan kuduskan, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Yang dalam keadaan duka cita, Tuhan pun kuatkan dan hiburkan mereka. Bapa di surga, jemaat yang tidak sempat hadir karena mereka lanjut usia, Tuhan berkati. Bagi mereka yang tidak hadir karena lebih mementingkan pekerjaan daripada bersekutu kepada Tuhan,
Engkau Tuhan pakai cara Tuhan sendiri untuk dapat menyadarkan mereka sehingga ke depan mereka boleh datang beribadah kepadamu. Bapa di sorga, berdoa bagi pelayanan-pelayanan majelis gereja, jemaat Tuhan yang ada di Karambe di tempat ini bersama dengan pelayanan yang diemban oleh pengurus OIG. Berkati mereka semua Tuhan sehingga mereka boleh mempersiapkan semua pelayanan-pelayanan jemaat dan OIG. Dan biarlah semua itu boleh diemban dengan penuh sukacita. Kesiapan jemaat Tuhan di sini untuk urai teguh hamba Tuhan atau Bapak Pendeta di tempat ini. Kami mohon kepadamu Tuhan berkati. Kesiapan jemaat, panitia Tuhan berkati. Dan biarlah ibadah urai teguh bagi Bapak Pendeta dan peneguhan Ibu Pendeta tempat ini boleh berjalan dengan baik. Pun berdoa bagi kesiapan sidang raya yang sudah tidak lama lagi akan dilaksanakan, dan ibadah pembukaan sidang raya akan dilaksanakan di lokasi objek wisata Kesu. Kami kepadamu Tuhan berkati kesiapan pekerjaan yang akan dikerjakan di KT Tuhan. Tuhan berkati sehingga semuanya boleh dipersiapkan dengan baik, dan biarlah ibadah pembukaan sidang raya pun boleh berjalan karena tuntunan Tuhan. Ya Allah Bapa kami dalam surga, ketika ibadah ini selesai, kami akan kembali ke rumah kami. Tuhan berkati dalam perjalanan dan tibakan dengan selamat. Dan ibadah nanti sore Tuhan pun kiranya berkati. Tetap kami doakan pemerintah kami, Tuhan berkati menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami doakan para pemangku adat Toparenge, Tuhan kiranya berkati tugas mereka boleh emban dengan baik. Sehingga secara bersama-sama, baik majelis gereja, pemangku adat dan pemerintah bekerja sama dan menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan fungsinya. Terima kasih Bapa dalam surga. Ampunilah dosa kami yang seringkali kami perbuat melawan kehendak-Mu. Lalu dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, jangan makan dalam pencobaan, karena Engkau mempunyai kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Damai di hati. Penekanan warta jemaat. Namun sebelumnya diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andarias Sarira STH yang telah memimpin kita dalam ibadah kedua pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kepada segenap majelis dan yang telah mengambil bagian pada pagi hari ini diucapkan terima kasih. Warta jemaat yang pertama, pertemuan bulanan PWGT Jemaat Karambe ditunda berhubung karena perkunjungan duka majelis gereja OIG dan anggota Jemaat Karambe ke rumah duka almarhumah Nenek Naya, orang tua Bapak Pendeta Inel Eka STH di Getengan, dilaksanakan Senin 12 Agustus 2024, berkumpul di Rura dan berangkat pukul 16. Yang kedua, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa Jemaat Karambe dilaksanakan hari Rabu 15 Agustus 2024, pelayan Saudari Windy Panggoa Layuk Esteol. Yang ketiga, pemberkatan perkawinan Saudari Tini Todingan dengan Saudara Rano Tangkesa Lupakan, anak Bapak Paulus Tangkesa Lupakan dengan Ibu Yuli Pasardin, dilaksanakan di Jemaat Baktan pada hari Jumat 16 Agustus 2024 di Jemaat Baktan pukul 9 dan resepsi pernikahan di Tongkonan Bamba Baktan pukul 12. Penyampaian ini merupakan undangan bagi majelis gereja OIG dan anggota Jemaat Karambe. Yang ketiga, disampaikan kepada anggota jemaat yang rindu menyerahkan anaknya dibaptis pada hari Minggu 25 Agustus 2024 agar mendaftar melalui majelis gereja kelompok dan tata usaha Jemaat Karambe. Yang keempat, rencana pemberkatan perkawinan Saudara Arman Kendek dengan Saudari Kamsia Kamarudin
dilaksanakan pada hari Minggu 25 Agustus 2024 pukul 9 di Jemaat Karambe. Yang kelima, jadwal rapat evaluasi komisi. Rabu 14 Agustus 2024 komisi bertumbuh dan berbuah pukul 16. Kamis 15 Agustus 2024 komisi verifikasi pukul 5 sore jam 17. Jumat 16 Agustus 2024 komisi berakal pukul 17 atau jam 5 sore. Yang keenam, persiapan bersama ibadah rumah tangga untuk Selasa 20 Agustus 2024 dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 pukul 16. Pemimpin persiapan Pendeta Mahmud Bakri Padang STH MH. Demikian warta jemaat, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara, petunjuk hidup baru. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini. Amin. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, beri tanganku ku taruh di tanganmu, karena anakmu sendiri datang, berjalan dan berdiri jika Engkau jauh. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah dalam kehidupan kamu masing-masing dan jalani hidup ini dengan penuh sukacita dan selalu setia percaya kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat pujian, tuntun aku, Tuhan Allah. Tuntun aku, Tuhan Allah, lewat turun dunia. Kau berkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di luka dengan tiang awanmu. Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Selamat hari Minggu, bersyukurlah. Terima kasih atas ketenangan kita semua dalam ibadah. Sampai kita berjumpa kembali pada kesempatan ibadah mendatang. Tuhan memberkati.
guys.